Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Dina Mailani dengan NIM 23029100. Di sini saya akan membuat tugas proyek video dengan mata kuliah pengantar analisis real dengan dosen pengampu Ibu Dr. Arnelis MSI dengan materi barisan terbatas, dan saya akan menjelaskan mengenai definisi barisan terbatas dan teorema 3.2.2 beserta penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja ke definisi, di mana definisinya adalah suatu barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan terbatas jika terdapat suatu bilangan real lebih dari 0 sehingga mutlak dari Xn kecil atau sama dengan M. Nah, untuk teoremanya yaitu teorema 3.2.2, yang mana isi teoremanya adalah setiap barisan bilangan real yang konvergen adalah barisan terbatas atau bounded, di mana untuk pembuktiannya misalkan Xn adalah suatu barisan bilangan real yang konvergen ke suatu bilangan real X, yaitu limit Xn n menuju tak hingga sama dengan X. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa terdapat suatu bilangan real M lebih dari 0 sehingga nilai mutlak Xn kecil atau sama dengan M untuk setiap n elemen bilangan asli. Dengan kata lain, di sini kita akan membuktikan bahwa barisan Xn itu terbatas. Karena nilai limit Xn n menuju tak hingga sama dengan X, maka berdasarkan definisi limit barisan, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat suatu bilangan asli K sama dengan K epsilon, sedemikian sehingga nilai mutlak dari Xn dikurang X itu kurang dari epsilon. Nah, untuk semua n lebih atau sama dengan K. Kemudian, pilih khusus epsilon sama dengan 1. Maka, terdapat suatu bilangan asli K sama dengan K1, sehingga nilai mutlak dari Xn dikurang X kurang dari 1 untuk semua n lebih atau sama dengan K. Selanjutnya, untuk setiap n lebih atau sama dengan K, dengan menggunakan metode kesamaan segitiga diperoleh mutlak Xn sama dengan mutlak Xn dikurang X ditambah X kecil atau sama dengan mutlak Xn kurang X ditambah mutlak X. Kemudian, karena nilai mutlak Xn dikurang X kurang dari 1, maka mutlak Xn kecil dari 1 ditambah mutlak X. Untuk semua n besar atau sama dengan K. Jadi, semua suku mulai dari suku ke K sampai seterusnya dibatasi oleh bilangan 1 ditambah mutlak X. Namun, masih ada sejumlah hingga suku pertama yaitu X1, X2 dan seterusnya sampai XK dikurang 1. Karena jumlahnya hanya hingga banyaknya, maka himpunan mutlak X1, mutlak X2 dan seterusnya sampai mutlak XK kurang 1, 1 ditambah mutlak X mempunyai supremum atau bahkan maksimum, di mana di sini didefinisikan M sama dengan supremum dari himpunan mutlak X1, mutlak X2 dan seterusnya sampai mutlak XK kurang 1, 1 ditambah mutlak X. Dengan definisi tersebut, maka diperoleh yang pertama, jika n kurang dari K, maka mutlak Xn akan kurang atau sama dengan M, karena mutlak Xn termasuk salah satu elemen himpunan di atas.
Kemudian, yang kedua, jika N lebih atau sama dengan K, maka mutlak Xn itu akan kurang dari 1 ditambah mutlak X atau kurang atau sama dengan M. Dengan demikian, untuk setiap N elemen bilangan asli, maka mutlak Xn akan kurang atau sama dengan M. Karena terdapat suatu bilangan real M besar dari 0 yang memenuhi mutlak Xn kecil atau sama dengan M untuk semua N elemen bilangan asli, maka barisan Xn adalah barisan terbatas. Jadi, setiap barisan bilangan real yang konvergen adalah terbatas. Maka dengan ini teorema 3.2.2 terbukti. Baik, kemudian penerapan barisan terbatas di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah sistem termostat pada AC atau oven. Ketika kita menyalakan AC dan misalnya kita mengaturnya di suhu 20 derajat Celcius, suhu ruangan yang awalnya mungkin panas, misalnya 30 derajat Celcius, itu seiring berjalannya waktu, suhu ruangannya akan turun secara bertahap, yang akan mendekati 20 derajat Celcius, misalnya 29 derajat Celcius, kemudian ke 27 derajat Celcius, dan seterusnya sampai 20 derajat Celcius. Nah, kemudian itu contoh yang kedua itu adalah pengisian daya baterai. Nah, saat kita mengisi daya HP dari misalnya 0%, kecepatan pengisian daya biasanya melambat saat persentase baterai mendekati 100%. Ini untuk menjaga kesehatan baterainya. Nah, persentase baterai dari menit ke menit membentuk barisan yang menuju konvergen ke 100%. Nah, kemudian ini adalah peredaman pada shock breaker pada motor atau mobil. Nah, ketika motor atau mobil melewati lubang, shock breaker ini akan memantul. Guncangan pertama sangat keras, kemudian guncangan keduanya mengecil. Ketiga mengecil hingga akhirnya motor itu kembali tenang atau guncangan konvergen ke angka 0. Nah, kemudian contoh yang keempat itu ada kecepatan terminal atau terjun payung. Nah, misalnya saat seseorang terjun bebas dari pesawat, gravitasinya membuat ia semakin cepat. Namun, gaya gesek udara juga semakin besar seiring bertambahnya kecepatan. Akhirnya, kecepatan orang tersebut akan berhenti bertambah dalam keadaan stabil di satu kecepatan konstan, disebut terminal velocity, misal sekitar 200 km per jam. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam tugas project video kali ini. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.